Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara khilfatan liman arada syukra. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, to the point saja. Menurut Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu suci atau dianggap suci? Suci. Apa buktinya Al-Quran itu suci? Al-Quran itu suci apa dianggap suci? Suci. Ini perdebatannya hari ini lebih panas. Ada yang coba-coba mengotak-atik keimanan kita. Jadi oleh sebahagian umat Islam, Al-Quran itu dianggap suci. Itulah yang disebut dengan proses desakralisasi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ingin ditempatkan sebagai teks biasa, sama dengan teks-teks yang lain, apa itu teks puisi, budaya dan seterusnya, sehingga Al-Quran ini nanti akan bebas ditafsirkan, diterjemahkan sesukanya. Namanya proses desakralisasi, atau bahasa sederhananya dianggap suci. Karena perdebatannya sekarang, yang dimaksud suci dalam Al-Quran itu apa? Itu yang pertama. Saya ngajak Bapak Ibu sekalian untuk berpikir kritis. Yang dimaksud suci apanya? Kemudian Al-Quran yang mana yang disebut dengan suci? Al-Quran yang mana yang disebut suci? Apakah Al-Quran yang ada di hadapan kita hari ini yang berupa mushaf? Dan mayoritasnya di seluruh negara Islam, mushaf yang dipakai hari ini adalah mushaf Utsmani. Sementara beberapa bulan yang lalu sudah keluar mushaf yang baru, namanya mushaf Fatimah ala Syiah. Tepatnya 3 kali Al-Quran yang ada sekarang. Itu Al-Quran kejujuran katanya. Karena Al-Quran yang ada sekarang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu katanya Al-Quran yang banyak dikorupsi oleh Jibril dan Muhammad. Luar biasa. Itu korupsi yang benar. Syiah logikanya nggak nyambung. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu bagian masyarakat yang pertama, yaitu Al-Quran itu dianggap suci, bukan suci. Nah, sekarang kita akan lihat, karena semua membutuhkan pembuktian. Pernyataan apapun yang dinyatakan oleh siapapun tentang apapun harus disertai bukti. Itu yang terpenting. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat kenapa Al-Quran itu suci dan apa kriteria sesuatu itu disebut kitab suci. Jadi kalau urutannya, setiap agama itu akan diakui jika dia memiliki kitab suci.
sucinya tidak bisa diuji. Kitab sucinya aliran kepercayaan itu ada Dharma Gandul, kemudian Katoloco, kemudian Jerat Sentana, dan seterusnya. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, akan kita lihat apa yang dimaksud dengan suci. Kitab suci itu apa yang dimaksud dengan kitab suci, dan kemudian apa indikatornya sesuatu itu disebut kitab suci. Kita pakai pendapat mereka saja. Kita bukan mengesampingkan pendapat ulama-ulama kita, tapi untuk mengkonfirmasi. Jadi mereka yang mengeluarkan pernyataan, kita balikkan lagi kepada mereka pernyataannya. Dalam buku yang ditulis oleh Herbert Spencer, Compositio of Al-Quranio, bahasa Latin, satu-satunya Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dia memberikan setidaknya ada 5 indikator sesuatu itu disebut suci. Herbert Spencer. Nanti kalau dalam ulama-ulama Islam banyak. Ada Al-Irsyad yang ditulis oleh Saleh Al-Fauzan bin Fauzan. Kemudian ada Al-Iqtida fil Aqidah Al-Islamiyah oleh Syekh Al-Albani. Kemudian ada Al-Fatawa oleh Ibnu Taimiyah, dan seterusnya. Sesuatu kitab itu disebut suci yang pertama, dia memiliki dan terpelihara bahasa keasliannya semenjak diturunkan sampai dengan hari ini. Itu kitab suci namanya. Kira-kira kalau memakai standar yang pertama ini, yang tinggal jadi kitab suci itu tinggal Quran. Karena dia yang mempunyai bahasa asli semenjak diturunkan pertama kali oleh Jibril kepada Rasulullah, surat Al-Alaq, sampai hari ini tetap memakai bahasa aslinya, tidak pernah dirubah ke dalam bahasa apapun. Itu ada bahasa Indonesia, Ustaz, itu terjemahan, bukan Al-Quran. Tapi kalau kitab suci yang lain, setiap negara bisa menerjemahkan kepada bahasa masing-masing. Ada Injil berbahasa Indonesia, ada Injil berbahasa Inggris, ada Injil berbahasa yang lain, sehingga keasliannya patut untuk dipertanyakan. Itu yang pertama, memiliki bahasa asli. Al-Quran dari dulu sampai hari ini bahasanya bahasa Arab. Kalau ada yang menerjemahkan, itu namanya terjemah, bukan Al-Quran. Yang kedua, sesuatu itu disebut kitab suci, tidak terdapat kontradiksi di dalamnya. Jadi nggak ada pertentangan. Ayat-ayat yang terdapat di dalamnya tidak ada pertentangan sama sekali. Demikianlah adanya Al-Quran hari ini. Jadi kalau kita bahas agama nggak boleh. Kitab suci orang nggak usah kita bahas. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Itu adalah indikator yang kedua dari sebuah kitab itu dikatakan suci. Ada yang mendapatkan kontradiksi dalam Al-Quran, pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kita diskusi terbuka saja. Ada yang mendapatkan, Pak, antara satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain? Tidak ada yang menemukan, kecuali kalau buku-buku yang ditulis oleh para orientalis banyak yang suka menentang-nentangkan, termasuk kata-kata aulia. Aulia itu diterjemahkan sebagai sahabat dekat. Itu orientalis, atau minimal orang Islam yang otaknya tinggal seperempat lagi. Yang menentangkan mereka umat Islam juga diterjemahkan aulia itu bukan pemimpin, tetapi itu teman akrab, termasuk yang menulis tafsir Al-Misbah. Jadi tidak bisa diterjemahkan aulia itu sebagai pemimpin, tapi itu sahabat akrab. Padahal para mufassir salafus saleh itu sudah jelas, At-Tabari, Al-Maghazi dan sebagainya. Kata-kata aulia di situ termasuk dalam sirah sahabatnya. Bagaimana sahabat Umar memarahi Abu Musa Asy'ari,
mengangkat sekretarisnya itu adalah non-muslim. Umar ibn Khattab marah kepada Abu Musa al-Asy'ari, kemudian disuruh untuk diganti, dan sahabat Umar membaca Al-Maidah ayat 51 yang hari ini menjadi trending topik di dunia sosial. Luar biasa. Yang paling banyak dicari orang hari ini adalah Al-Maidah ayat 51. Inilah yang disebut dengan blessing in disguise. Jadi senantiasa ada kekuatan yang tersembunyi di balik setiap fenomena. Alhamdulillah ada yang mempromosikan gratis di Pulau Seribu, sehingga umat Islam sekarang benar-benar mencari apa sih Al-Maidah 51. Makanya di toko-toko buku Al-Quran laku sekarang, luar biasa efeknya. Makanya jangan wa makaru wa makarullah, jangan main-main dengan Allah. Lidah Anda yang terpeleset coba menyerang kitab suci Al-Quran ini, dan ini adalah kalamullah, bukan perkataan manusia. Justru efeknya itu luar biasa. Ini sekarang Al-Maidah 51 ini ibarat bola salju yang terus menggelinding, dan akan terikut Al-Maidah ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, dan ayat-ayat yang lain yang satu makna dengan Al-Maidah akan dicari oleh orang. Sampai yang non-muslim pun sampai buka Al-Quran terpaksa buka, ada apa sih dengan Al-Maidah 51. Luar biasa. Makanya hati-hati, jangan coba-coba membuat makar dengan agama Allah ini. Justru nanti Anda yang akan kena. Sekarang tapi kelihatannya, prediksinya Bapak-bapak sekalian, ini Jakarta khususnya akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran, karena semakin memanas. Di semua ormas Islam itu bangkit dan sudah melaporkan, dan jika ini tidak direspon oleh pihak berwajib secara benar, maka akan terjadi eskalasi yang semakin luar biasa. Karena memang tujuannya adalah membatalkan pilkada DKI. Niatnya itu karena sudah dalam kalkulasinya yakin kalah. Jadi satu-satunya cara adalah dibatalkan, sehingga nanti akan keluar keputusan presiden untuk memperpanjang masa jabatan, mengingat berbagai macam-macam itu unsur politiknya. Tapi kita tidak masuk ke sana. Tidak usah tegang dengan saya. Oh, belum tentu kita punya KTP DKI. Ya, tapi ini yang disebut dengan girah. Kalau dalam bahasa agama kita itu girah itu bahasa Indonesianya cemburu. Jadi kalau agamanya diotak-atik, dihina, dicaci orang, harus ada girah dalam diri kita. Harus ada rasa cemburu yang ditafsirkan sebagai bentuk rasa memiliki terhadap Islam. Kalau bahasa hadisnya tamalluk diniyah namanya. Sense of belongingnya itu harus ada, rasa memiliki terhadap agama. Kalau rasa memiliki terhadap agama yang disebut dengan istilah ghirah, at-tamalluk ad-diniyah itu sudah hilang, maka sudah bajunya diganti saja dengan kain kafan, karena itu sudah ibarat mati. Orang Islam tidak punya rasa pembelaan terhadap agamanya, itu sama saja orang Islam yang sudah kehilangan Islamnya. Nah, pertanyaannya sekarang, pembelaan bagaimana yang konstruktif itu bukan justru pembelaan yang sifatnya destruktif atau membabi buta, sehingga justru kezoliman yang tadi malah dibalas dengan kezoliman yang lebih besar. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya kita harus cerdas umat Islam menyikapi setiap fenomena yang ada. Karena memang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang Allah muliakan jamaah salam ke depan, memang Islam ini betul-betul ingin dihilangkan. Islam ini memang betul-betul ingin dihilangkan, dan ini sudah semenjak dulu. Jadi misi ini bukan misi baru, fenomena ini bukan fenomena baru. Semenjak perang salib yang pertama pada tahun 1094, mereka sudah punya misi Islam itu harus hilang.
Kenapa Islam itu harus hilang? Karena mereka menempatkan Islam itu sebagai musuh. Dan itu bukan apa ujung-ujung kata orang Jawa, bukan tiba-tiba saja demikian. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ila akhiril ayat. Itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi setelah melalui sebuah proses pengkajian, dikaji betul, ternyata memang Islam itu bukan hanya sebatas sebuah agama, tetapi dia sebagai sebuah sistem kehidupan yang akan melahirkan tatanan hidup yang baru bagi peradaban manusia. Karena ketika mereka mengkaji Islam, Islam juga bicara hukum, bicara ekonomi, bicara sosial, bicara budaya, bicara segala-galanya. Sementara agama yang lain itu hanya bicara tentang masalah ritual semata. Islam tidak. Nah, inilah yang membuat mereka menempatkan Islam itu sebagai sesuatu yang ditakuti kebangkitannya. Makanya ada satu cara, hilangkan Islam. Nah, bagaimana cara mereka menghilangkan dan menghancurkan Islam, nanti kita bahas. Itu nanti tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama kita selesaikan, tadi yang kedua tidak ada kontradiksi di dalamnya. Itu tanda kitab suci yang kedua. Tanda kitab suci yang ketiga, dia memiliki keaslian yang nyata. Artinya keasliannya itu tidak akan bertentangan dengan fitrah hidup manusia. Bagaimana manusia hidup di dunia ini itu tidak bertentangan dengan kitab suci tersebut. Nah, itulah Al-Quran. Kalau kitab suci yang lain bertentangan, Pak, pemuka agamanya tidak boleh menikah. Padahal pemuka agamanya itu adalah manusia yang juga membutuhkan kebutuhan biologis, tapi dilarang. Itu kan berarti bertentangan. Al-Quran tidak. Pemuka agamanya itu malah disuruh nikah yang banyak ini. Makanya banyak syekh. Kalau istrinya satu namanya ustaz. Ustaz itu istrinya satu. Kalau istrinya dua namanya syekh. Syekh puji. Kalau istrinya 2, 3, 4, 5 sampai atas namanya eyang. Yang subur. Jadi sekarang ada teman yang taat pribadi, luar biasa. Saya kalau dia nyalon presiden saya pilih gitu, biar kebayang utang Indonesia itu. Uang digandakan dari mana logikanya coba? Tapi yang lebih hebat ada profesor doktor yang lumayan terkenal malah justru jadi ketua yayasan. Kadang faktor ayyakuna bukron. Yang paling sulit ditanggulangi dalam kehidupan ini adalah ancaman ekonomi. Kalau sudah berurusan dengan ekonomi, kadang-kadang akidah pun tergadaikan. Sudah tidak pandang bulu mau profesor, mau doktor, mau apapun. Kalau udah kejepit masalah ekonomi, jalan semuanya bisa menjadi halal, sekalipun itu jelas-jelas halal. Jadi tidak ada keaslian kitab suci itu senantiasa sesuai dengan fitrah kehidupan manusia. Yang keempat, yang disebut dengan kata kitab suci itu tidak ada unsur pornografi di dalamnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang paling pornografi, pernah baca Quran, kiai itu Pak Ustaz, masa bodoh mau apa pun. Kiai haji Pak Ustaz, ya terlalu dulu. Kiai haji kan, kiai itu kan pemberian manusia. Harusnya pada kita gak ada hubungannya kiai haji dengan Islam, itu gak ada hubungannya. Kiai haji itu pemberian masyarakat, itu kultur budaya Indonesia. Kan kiai itu gak ada pasangannya dalam bahasa Arab. Cari aja dalam bahasa Arab, gak ada kata-kata kiai itu. Makanya kiai itu bukan memang asal muasalnya dari Islam. Kiai itu dari kalimat pria. Haji pun haji ada dalam Islam, tapi orang yang sudah naik haji disebut haji, loh kan? Gak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar Siddiq. Jadi haji syariatnya ada, tapi gelar haji disematkan pada yang sudah naik haji. Itu tidak ada dalam konsep ajaran Islam. Dalam masyarakat kita ada. Tapi tidak usah bangga dengan haji.
sekali berarti hanya satu, kalau dua kali dua, tiga kali tiga kali, ujung-ujungnya nanti jadi tidak ada unsur pornografi atau penyesatan-penyesatan yang lain di dalam. Itu salah satu tanda kitab suci. Nah, Bapak Ibu sekalian, keempat itu saja sudah meyakinkan kepada kita. Itu tulisan mereka, itu bukan ulama Islam yang tulis. Jadi mereka yang membantah sebenarnya bahwasanya memang kitab Al-Quran itu tidak boleh dianggap suci. Yang ada Al-Quran itu adalah suci. Karena kalau kita katakan dianggap suci, maka nanti pertanyaannya akan terbalik. Yang Anda anggap suci itu yang mana? Apakah mushaf Al-Quran yang ada sekarang yang Anda anggap suci? Kalau ini yang Anda anggap suci, toh buktinya sekarang Al-Quran ini malah dijadikan sebagai bahan pertandingan. Oh, itu kan alasannya kemarin. Itu ayat Al-Quran dijadikan sebagai bahan pertandingan, namanya MTQ, musabaqah tidak. Dia nggak paham yang dipertandingkan itu bukan ayat Al-Quran yang suara yang bacanya. Maksud ayat Al-Quran sama aja ayat yang dibaca, yang dipertandingkan dan dinilai itu keindahan suaranya dalam membaca. Jadi nggak bisa dikatakan argumen. Maka kadang-kadang kita umat Islam ini karena tidak paham terhadap Al-Quran, yang justru direspon dan dihargai itu suara yang membacanya. Walaupun suara yang membacanya bagus, dan yang dibaca oleh yang membaca itu adalah ayat tentang siksa api neraka yang begitu pedih, tapi karena alunan suaranya luar biasa indah, dia memanggut-manggut sambil goyang kepala, senyum-senyum lagi. Padahal ayat tentang neraka. Karena paham betul ya Al-Quran, makanya goyang-goyang kepala. Kalau para sahabat dulu kalau dibacakan ayat tentang neraka tersungkur harun sujada, tersungkur sujud dan meneteskan air mata karena paham. Kalau nggak paham ya senyum-senyum aja sambil goyang kepala. Ya Allah, masyarakat kita memang paling unik, kadang-kadang menggelitik jadinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dari sisi sesuatu itu dikatakan kitab suci. Tema kita sebenarnya hari ini, akankah Islam itu tinggal nama? Akankah Islam itu tinggal nama? Sebelum kita masuk ke situ, saya punya pertanyaan untuk mengkonfirmasi isu yang berkembang, yang memanas akhir-akhir ini. Jadi muncul itu, kemudian muncul pembantahan dan sebagainya, akhirnya berdebat sehingga umat ini jadi bingung. Ada kata-kata tidak ada niat untuk menghina Al-Quran, kan itu kata-kata pembelaannya sekarang. Kita tidak sebut nama karena ini masjid, nggak boleh kampanye. Jadi tidak ada niat untuk menghina Al-Quran, itu pembelaan yang muncul sekarang. Baik, kita lihat dari sisi bahasa. Pamannya begini, ada ustadz ceramah di sini, tidak usah saya, siapa kemudian menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian tidak boleh makan babi, karena babi itu Allah haramkan dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Kemudian pedagang babi protes, jangan mau dibohongin sama ustadz itu pakai Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu sekalian membaca ayat Al-Ma'idah ayat yang ketiga beserta dengan artinya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian percaya yang mana? Ustadznya apa yang dagang daging babi tadi? Nah, lain lagi Al-Ma'idah ayat 90, ustadznya bilang Allah mengharamkan judi dan minuman keras. Al-Ma'idah ayat 90. Kata pedagang minuman dan bandar judi, dia bilang jangan mau dibohongin sama ustadznya dengan pakai Al-Ma'idah ayat 90. Bapak Ibu percaya yang mana? Bandar judinya apa ustadznya? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah analogikannya sekarang. Memang yang ada itu adalah jangan mau dibohongi dengan Al-Ma'idah ayat 51, kan itu bahasanya.
aslinya di dalam cuplikannya itu kan. Tetapi sama saja dia mengatakan bahwasanya kalau orang memakai ayat 51 untuk mengingatkan umat Islam tentang haramnya memilih pemimpin yang tidak seakidah, berarti sama saja dia menuduh bahwasanya Al-Maidah ayat 51 itu adalah berisi kebohongan. Jadi konsennya bukan kepada orang yang memakai ayat itu, tetapi konsennya tujuannya adalah kepada substansi ayat Al-Maidah 51 itu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap secara bahasa itu sudah clear, bukan lagi masalah syara, tetapi masalah penistaan terhadap agama. Jadi harus didudukkan masalahnya. Ini tidak ada urusannya dengan politik. Siapapun di negara ini, agama-agama resmi yang dilegalkan oleh negara itu wajib menjalankan kepercayaannya, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Itu undang-undang dasar itu. Kita kan ngaku nasionalis. Undang-undang dasar 45 pasal 29 ayat 1 ayat 2 itu sudah clear, tidak ada bantahan. Dan dalam KUHP 162 ayat A itu sudah dijelaskan bahwasanya segala bentuk penghinaan terhadap keyakinan dan agama itu bisa dipidana. Itu penistaan agama sudah ranahnya, bukan lagi masalah sara, bukan lagi masalah politik, tidak ada urusan politik. Tapi kalau sudah ayat Al-Quran yang diserang, kita wajib beraksi. Kalau masalah Anda mau berpolitik silahkan saja. Tapi kalau sudah menyangkut keyakinan agama itu tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Karena itu prinsip kalau masalah agama, dan itu bukan syarat. Ketika ada umat Islam, ini saya tekankan walaupun di Bekasi ini, Pak, biar semuanya umat Islam tahu. Ketika umat Islam bicara tentang ajaran agamanya, kita ambil contoh, bicara tentang masalah pemimpin yang harus sesuai dengan seiman seakidah dengan dia, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, itu tidak syarat dan tidak melanggar undang-undang. Kenapa saya mengatakan tidak melanggar undang-undang? Landasan negara ini Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara ini mengakui setiap agama yang memiliki Tuhan Maha Esa di bumi NKRI ini. Jelas itu, Pak? Ya. Dan Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melarang hamba-hambanya untuk memilih pemimpin yang tidak seiman dan seakidah dengan dia. Berarti jika ada umat Islam menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran dalam masalah memilih pemimpin, sekaligus juga dia telah mengamalkan Pancasila ayat yang pertama. Apa yang boleh dipertentangkan dituduh sara? Siapa yang mau nuduh sara? Sara udah pulang kampung. Nanti akan muncul reaksi umat Islam yang tadi tinggal seperempat itu pikirannya. Oh, nggak boleh begitu. Itu kan politik. Agama beda lagi. Agama itu suci, politik itu kotor. Oh, maaf, Anda salah. Dari dulu politik dan agama itu tidak pernah dipisahkan. Kenapa Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah? Itu ada unsur politisnya. Artinya meninggalkan tempat yang penuh dengan ancaman boikot dan tidak ada prospek untuk perkembangan dakwah Islam, maka beliau hijrah ke Madinah. Dan di Madinah lah dibangun basis dakwah Rasulullah. Ini fakta sejarah. Agama itu tidak bisa dipisahkan dengan politik. Kotor, bukan. Yang kotor itu orang yang bermain politik. Politik itu ilmu, netral. Dan dalam agama kita disebut dengan siasat. Kalau ada yang mengatakan jangan bawa-bawa agama ke dalam politik, tidak masalah. Yang begitu itu tidak usah dilawan. Cukup disampaikan kepadanya, maaf Mas, Mbak, Pak, Bu, tolong konsisten dengan ucapan Anda. Tuh, maksud Anda gimana? Kalau memang Anda mengatakan politik itu tidak boleh dibawa ke dalam agama, atau agama tidak boleh dibawa ke dalam politik, tolong nanti kalau sampean mati jangan bawa-bawa agama.
Harus jujur dong, konsisten, jangan setengah mau setengah yang lain tidak mau. Coba Bapak lihat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30 itu, apa yang dimaksud dengan kata-kata mengabaikan Al-Quran? Wa qala ya rabbi inna qaumin ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa kata-kata mahjura itu, mengabaikan? Para pakar tafsir, Ibnu Katsir khususnya menyoroti kata-kata mahjura itu adalah juz'iyatul iman. Artinya memahami Al-Quran itu sepotong-sepotong, itu termasuk kategori mengabaikan. Jadi jangan hanya mau melihat Islam itu satu sisi yang lain dihilangkan. Bukan demikian konsep beragama. Konsep beragama dalam agama kita itu adalah udkhulu bisilmi kafah. Ambil Islam itu seluruhnya atau tinggalkan sama sekali. Selesai. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau jadi beriman monggo silahkan, mau kafir juga nggak masalah. Jadi pilihannya jadilah muslim yang baik atau jadilah kafir yang baik sekalian. Ya jadi jelas, malaikat tidak bingung. Ya subuh di masjid, jam 9 nanti nongkrong di warung, ongkang-ongkang kaki ngopi ambil rokok. Malaikat goyang kepala melihat ngopo, kira-kira. Tapi faktanya harus demikian. Ya kita tinggal pilih, mau muslim, mau kafir, nggak apa-apa. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh manusia ini semuanya. Mau semuanya kafir, 7,4 miliar sekarang penduduk bumi ini, semua mau kafir, ya silahkan, Allah tidak akan turun jabatan dan derajatnya. Cuma ada konsekuensinya semua. Maka pilihan la ikraha fid-din, qad tabayyana al-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam Islam. Sudah jelas mana yang salah, mana yang benar. Silahkan Anda pilih. Allah sudah ciptakan kita ahsan takwim, sebaik-baiknya ciptaan. Apa yang dimaksud ahsan takwim? Manusia itu Allah lengkapi dengan hidayah. Hidayah manusia itu luar biasa. Ada 4, ada hidayatul wijdan, hidayatul hawas, hidayatul aqli, ada hidayatul din. Itu semua adalah instrumen yang kita pakai memilih dan menentukan pilihan dalam kehidupan ini. Sehingga nanti di dalam, ketika di akhirat ada orang-orang yang tidak beriman dimasukkan ke dalam neraka, itu keluh kesahnya, sanggahannya, sangkalannya sudah tak berfungsi. Ketika mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, kenapa dulu nggak jadi tanah, tinggal itu aja sanggahannya. Ketika mereka mengatakan ya Allah, kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka? Alam ya'tikum bi rasulin. Pertanyaannya, bukankah sudah datang kepada Rasul, sudah diutus membawa ajaran Islam ini disampaikan? Beriman apa tidak? Oh enggak, ya sudah. DL, derita. Kalau kata orang gaul sekarang, nggak ada lagi sangkana. Inilah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, yang harus kita clearkan sehingga ini tidak menjadi polemik di tengah-tengah umat Islam. Girah tetap kita jaga, tetapi harus tetap konstruktif. Jangan sampai malah destruktif atau kontradiktif dengan apa yang ada. Jangan bertentangan, sehingga tuntunan dalam agama kita merespon apapun sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita masuk sekarang. Kenapa sih Islam itu akan tinggal nama? Apa yang membuat Islam itu akan tinggal nama, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, yang membuat Islam itu akan tinggal nama, hari ini Bapak Ibu sekalian, 80% umat Islam Indonesia ini, menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan berbagai macam ormas Islam, 80% umat Islam Indonesia ini tidak memahami agamanya dengan baik. Jadi kita bicara Indonesia dulu, tidak usah bicara global. Itu hasil risetnya, Pak. Dan itu sudah lama. 80% umat Islam Indonesia ini tidak memahami agamanya dengan baik dan benar. Artinya sudah tercampur dengan banyak hal.
Kalau dia tidak memahami agamanya dengan baik dan benar, bisa dipastikan berarti dia tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan benar. Karena itu asasnya. Orang yang tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, berarti dia tidak akan bisa memahami Islam itu dengan benar. Sehingga agama Islam yang ada di Indonesia ini oleh para ahli itu dikatakan adalah agama Islam yang sudah bercampur dengan sinkretisme, Pak. Sinkretisme itu sudah bercampur dengan banyak hal, ya budaya, tahayul, khurafat, bid'ah, jadi satu. Jadi akidahnya sudah tidak murni, sudah tidak bersih lagi, sehingga implikasinya itu terlihat dalam kehidupannya. Bahayanya akidah itu tidak murni, itu nanti akan terlihat dalam kehidupannya. Contoh, akidah yang tidak murni ini kita belajar tentang what Islamic view namanya. Jadi ru'yatul Islam lil wujud, sudut pandang, cara pandang. Fakta boleh sama, tetapi sudut pandang pasti akan berbeda. Contohnya begini, ada perempuan berpakaian seksi, tidak menutup aurat. Menurut sudut pandang orang liberal yang tidak tahu agama, itu adalah hak asasi. Boleh-boleh saja badan-badan dia, duit dia yang boleh pakaian. Ya, kalau sampai nggak mau lihat, ya jangan lihat. Itu menurut pandang orang liberal, nggak ada masalah. Kan gitu. Tapi menurut sudut pandang orang Islam itu tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Di satu sisi sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Pada sisi yang lain itu justru merendahkan martabat perempuan itu sendiri. Oh enggak. Jadi bapak-bapak sekalian, sekarang ada kaidah, semakin modern orang itu semakin primitif, Pak. Itu kaidah sekarang. Jadi itu kaidah sosiologi yang baru. Orang semakin modern itu akan semakin primitif. Mari kita ambil contoh. Dulu orang-orang pedalaman sebelum mengenal sejarah peradaban Islam itu banyak, yang sisa di Papua. Di Papua atau di tempat-tempat yang lain itu masih pakai koteka namanya. Iya kan? Nah, di dunia barat sana itu juga masih pada pakai koteka sekarang. Cuma kotekanya punya merek, itu saja bedanya. Kalau di sana kotekanya alami, kalau yang di dunia barat itu kotekanya sudah bermerek. Jadi orang semakin modern itu hari ini, jadi semakin primitif. Jadi kemodernan itu sebenarnya adalah sebuah sifat dan sikap primitif. Dan itu yang dicontohkan sekarang. Maka ketika kita berkiblat kepada barat yang disebut dengan westernisasi, umat Islam itu salah. Sebab umat Islam itu punya sibghah sendiri, sibghatullah, punya kepribadian sendiri, punya manhaj sendiri, manhaj nabawi. Tidak usah berkiblat kemana-mana. Karena yang justru kita jadikan kiblat hari ini itu orang-orang primitif. Loh, yang bagus itu kan menutup aurat, bukan buka aurat. Kalau membuka aurat itu dijadikan sebagai standar kemodernan bagi seorang wanita, dia kalah sama yang ada di Ragunan sana. Karena yang di Ragunan sana dari dulu nggak ada yang tutup aurat itu, telanjang semua. Jadi kalau telanjang itu sebagai bentuk standar kemodernan, ya sama dengan yang di Ragunan sana. Orang modern itu orang yang menghargai dirinya, menutup aibnya dan menjaga kehormatannya. Itu modern. Dan itulah modern menurut Islam, bukan yang modern yang primitif itu. Jadi tidak usah ikut-ikutan. Kita punya identitas sendiri, kita punya manhaj sendiri, kita punya ajaran sendiri, al-Islam. Inilah Islam kita. Nah, inilah yang dibenci oleh mereka yang tidak suka terhadap Islam itu. Jadi 80% faktanya umat Islam Indonesia ini tidak paham agamanya.
Apa dalilnya? Nanti surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 sampai terakhir, ayat yang terakhir ada kata-kata al-makhluk. Dalil saya sudah sering ulang-ulang. Al-makhluk itu Yahudi, Ad-Dallin itu Nasrani. Al-makhluk itu tahu tapi tidak mau, Ad-Dallin itu mau tapi tidak tahu. Umat Islam banyak yang tahu tapi belum tentu mau. Ngaji itu penting karena ilmu. Karena problem peradaban kita hari ini adalah ilmu. Apapun yang terjadi hari ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita flashback sebenarnya, kita mau sedikit mereview, mengulangi, melihat secara teliti. Sebenarnya problem umat Islam ini bukan ekonomi, bukan sosial, bukan budaya, bukan hukum, bukan pendidikan, bukan politik. Tapi problemnya adalah ilmu. Problem kita adalah problem ilmu. Kalau semuanya umat Islam itu berilmu, akan mudah untuk diarahkan. Kalau semuanya umat Islam itu memahami konsep dan ajaran agamanya dengan benar, maka akan tidak ada konflik di tengah-tengah umat Islam, baik antar umat Islam maupun umat Islam dengan umat beragama lainnya. Problemnya adalah ilmu. Ilmu. Dan sudah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita di sini kan. Di mana letak problem ilmu itu? Umat Islam sekarang itu meributkan tentang masalah masalah tentang ruku sujud itu kepala duluan tangan duluan apa lutut duluan kan gitu. Padahal ilmunya sudah clear itu. Semuanya punya contoh, semuanya punya dalil. Nah, hadisnya semuanya ada, riwayatnya juga sama dalam Sunan Ibnu Daud, bukunya sama lagi. Tapi bisa ribut antara tangan dan lutut. Yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah itu kalau kepala duluan itu nggak ada. Karena itu namanya bukan sujud nyunsep namanya. Tetapi bisa saja suami istri jadi ribut dalam rumah tangga karena masalah sujud itu ada. Istrinya kemudian ngajinya di mana, kemudian suaminya nggak ngaji. Begitu pulang dia lihat suaminya rukunya lutut duluan. Istrinya protes, oh salah itu bapak sujudnya itu. Yang benar itu kata Rasulullah tangan duluan. Kata suaminya, saya udah 50 tahun sholat pakai lutut terus. Sampean baru ngaji udah nyalah-nyalahkan saya. Artinya semuanya adalah ilmu. Problem kita di situ. Sehingga umat Islam ini tidak boleh jauh dari ilmu. Itu yang pertama, kenapa Islam akan tinggal nama. Ini yang kita bahas Indonesia ya Pak. Kalau global nanti faktornya banyak. Yang kedua, kenapa Islam akan tinggal nama di Indonesia ini? Yang kedua penyebabnya adalah sikap dan cara beragama umat Islam di Indonesia ini yang masih banyak dimonopoli oleh sikap beragama nenek moyang atau ikut-ikutan. Kita simpulkan taklid lah yang ada di Indonesia ini, bukan ittiba. Nah, masih banyak taklid. Maka nuansa budaya itu masih lebih kental daripada agamanya. Budaya itu boleh diikuti selama tidak bertentangan dengan agama. Tapi ketika budaya itu sudah bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak ada kata untuk mengikuti. Jadi perintah taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Kepada selain Allah dan Rasulnya itu akan terkesampingkan dengan sendirinya. Nah, itulah sikap beragama masyarakat kita di Indonesia ini. Taklid atau fanatik buta. Apa penyebabnya itu terjadi, Bapak Ibu sekalian? Akibat masyarakat Indonesia ini tidak memahami asal-usul agamanya dengan baik. Jadi Islam itu beda dengan agama yang lain. Islam itu siap hidup berdampingan dengan budaya apapun selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu. Maka selalu saya sampaikan, kita tidak ingin membagi bid'ah itu berdasarkan semangat anti satu kelompok pro terhadap kelompok yang lain, tidak. Tempatkanlah istilah bid'ah itu dalam konteks yang sangat ilmiah. Maka kita bagi bid'ah itu menjadi bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Kalau bid'ah hakikiyah, dia memang tidak punya dasar sama sekali dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bid'ah idhofiyah itu sering menjebak masyarakat kita.
Contohnya, siapa yang berani mengatakan bahwasanya membaca Yasin itu bid'ah? Nggak ada. Tapi dia akan menjadi bid'ah ketika masuk pada sisi yang kedua, ketika para ulama merumuskan sesuatu itu disebut bid'ah ketika secara waktu, tempat, teknis pelaksanaan, jenis pelaksanaan, dan jumlahnya itu menyalahi. Contoh, kalau Anda hanya menghususkan membaca Yasin itu setiap malam Jumat, itulah yang membuat dia jadi bid'ah. Tapi kalau Anda mau baca Yasin setiap hari, ya silahkan saja. Atau setiap jam mau baca Yasin, nggak apa-apa. Atau setiap 5 menit, nggak masalah. Tapi ketika ada pengkhususan waktu, tempat, teknis, jenisnya, itu yang membuat itu bertentangan dengan yang lain. Tahlil itu nggak bid'ah, Pak. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika Anda udah susun teknisnya begini, diucapkan begini, waktunya begini, itu yang membuat dia menjadi bid'ah. Nah, ini yang diserang. Jadi ini yang membuat perdebatan di tengah umat itu. Itu yang kedua, Bapak-bapak sekalian. Yang ketiga, kenapa Islam di Indonesia ini akan tinggal nama? Terjadinya pemurtatan besar-besaran, Pak. Jadi pemurtatan, salah satu inti dari ajaran agama kita mau merujuk kepada kitab siapapun, Al-Quran, As-Sunnah, kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh ulama salafus saleh. Salah satu yang harus dijaga di dalam kehidupan kita beragama seorang muslim adalah menjaga akidahnya. Jangan sampai murtad. Itu lihat dalam hadis Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dalam Irwaul Ghalil punyanya Syekh Al-Albani, semuanya banyak menulis tentang bagaimana agar menjaga akidah. Nah, pemurtatan ini Bapak Ibu sekalian, murtad itu ada 3 jenis, Pak. Ada yang disebut dengan murtad i'tiqadi namanya, murtad keyakinan. Itu benar-benar keluar sudah dari Islam. Yang kedua ada namanya murtad lisan. Walaupun secara keyakinan dia tidak murtad, tetapi secara lisan dia sudah murtad, maka hati-hati. Inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Nanti akan kita baca secara utuh Al-Ma'idah yang jadi trending topik sekarang. Jadi itu bukan Al-Ma'idah 51 saja, Pak. Itu Al-Ma'idah sampai 55. Jadi itu satu kesatuan. Nah, salah satunya nanti yang Allah sebutkan dalam Al-Ma'idah 51 sampai 54 itu, yattakhizuna dinahum la'iban wa khuzwa, yang menjadikan agamanya itu sebagai bahan permainan dan olok-olokan. Itu sudah masuk kategori murtad secara lisan. Hati-hati itu, Pak. Sampai nggak sholat subuh, Mas? Oh, besok kan masih ada subuh. Nah, itu murtad secara lisan itu. Hati-hati. Karena dia sudah menjadikan agama itu bahan olok-olokan. Besok subuh memang masih ada. Minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi subuh mah tetap ada. Masalahnya sampean besok masih ada apa enggak? Tapi banyak ini sudah dijadikan bahan candaan, Pak. Dijadikan bahan candaan. Yattakhizuna dinahum la'iban wa khuzwa. Jadi bahan-bahan olok-olokan. Jenggot aja sekarang yang salah satu menjadi sunnah Nabi, sudah yang pada betah tuh pada berjenggot. Jadi dia bilang, kalau semakin panjang jenggot semakin goblok, katanya. Justru dia yang nggak berjenggot itu yang goblok. Beda halnya kalau takdirnya memang nggak berjenggot. Tapi kalau memang dia secara sadar mengatakan seperti itu, ya bahaya. Nah, jadi pemurtatan, ada murtad yang i'tiqad, ada murtad lisan, ada murtad perilaku, kelakuan. Jadi ada orang yang secara keyakinan tidak murtad, lisannya pun tidak berucap, tetapi kelakuannya itu justru menunjukkan sebaliknya. Jadi apa yang diperintahkan agama A, yang dia kerjakan B, itu kata para ulama sudah masuk kepada kategori murtad secara kelakuan. Murtad secara perilaku. Yang diperintahkan oleh agama bahwasanya riba itu haram, mutlak itu sudah.
tetapi dia masih mau melakukan dan masih melakukan perbuatan riba, itu namanya murtad secara kelakuan, walaupun lisannya tidak mengucapkan, walaupun secara keyakinan dia belum berpindah, tapi perbuatannya sudah mengkonfirmasi dia telah keluar dari Islam itu. Bahaya kalau sudah murtad dari Islam, apalagi yang mau kita pegang dalam kehidupan. Jadi ada pemurtatan. Dan yang kelima, kenapa Islam akan tinggal nama di Indonesia ini Bapak Ibu? Keempat, memang ada serangan dari luar. Jadi memang ada 5 kelompok besar musuh umat Islam yang memusuhi umat Islam di Indonesia ini. Yang pertama jelas itu adalah salibis, kaum salibis. Kaum salibis yang ada di Indonesia ini yang paling memusuhi Islam itu ada namanya kelompok evangelis namanya Pak. Ya, jadi kelompok evangelis ini orang yang paling radikal terhadap Islam di Indonesia ini. Jadi kelompok yang pertama memusuhi Islam itu adalah salibis. Dan kelompok yang paling radikal itu adalah kelompok Kristen evangelis namanya. Itu basisnya ada di Inggris, Australia, Amerika. Itu memang benar-benar membuka permusuhan dengan umat Islam. Itu Islam Kristen radikal. Kemudian kelompok yang kedua yang memusuhi Islam itu adalah komunis. Ini kalau bahasa agama kita namanya al-mulhidun, ilmaniyah, yang tidak mengakui Tuhan, ateis, komunis. Kalau Indonesia PKI. Nah ini juga embrionya sudah bangkit. Kalau PKI bangkit, otomatis korbannya adalah umat Islam. Dan luar biasanya PKI sekarang itu berganti baju menjadi Syiah. Jadi sudah menyatu. Ini sudah jadi satu kesatuan. Syiah itu pasti berpikir komunis, komunis itu pasti berpikir secara Syiah. Ini udah dekat sekali. Syiah komunis itu di mana-mana pasti bekerja sama, bukan hanya di Indonesia. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok Zionis. Zionis ini sudah mulai muncul dan mereka sudah mulai bergerak dan sudah mulai meminta pemerintah agar mengakui keberadaannya di Indonesia. Zionis itu pasti Yahudi. Yahudi itu pasti Zionis, tapi belum tentu setiap Zionis itu adalah Yahudi. Kemudian kelompok yang keempat itu adalah liberalis, orang-orang liberal. Orang-orang liberal ini juga musuh dalam selimut umat Islam. Dan yang kelima itu adalah orang-orang aliran-aliran sesat, aliran-aliran sempalan yang ada di dalam Islam, seperti Ahmadiyah, kemudian LDII, kemudian apalagi itu banyak amat. Syiah udah jelas. Sebenarnya Syiah itu bukan lagi aliran sesat, Pak. Karena kalau masih dicantumkan kata aliran, berarti masih ada hubungannya dengan Islam. Dia bukan aliran sesat, agama sesat di luar Islam itu. Udah nggak ada hubungannya dengan Islam itu. Sudah clear itu. Tapi yang nyempal-nyempal itu biasanya seperti LDII, Ahmadiyah, Lemkari, kemudian Ingkarus Sunnah, macam-macam. yang memang sengaja diciptakan untuk membuat umat Islam itu semakin tidak percaya terhadap agamanya. Nah, kelima kelompok ini akan terus bahu-membahu menghancurkan Islam di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita persingkat bagaimana menanggulangi itu. Itu yang terpenting, agar pengajian kita pagi ini ada solusinya. Yang pertama jelas, kita tetap kembali kepada Al-Quran, sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perkuat akidah. Akidah itu nanti akan masuk di dalamnya ada tauhid dan seterusnya. Perkuat akidah. Bagaimana kita memperkuat akidah? Yang pertama, kembalikan fungsi keluarga.
Jadilah suami dan ayah yang baik, jadilah ibu yang baik. Kembali kepada fungsi masing-masing. Jadi apa yang sudah ditetapkan di dalam agama kita, pembagian fungsi dan tugas dalam rumah tangga itu sudah clear. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu otomatis pemimpin. Yang dimaksud dengan pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menegakkan tauhid akidah yang benar untuk anak, istri dan keluarga kita. Bapak lihat nanti hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 779 itu jelas disampaikan, setiap suami, setiap ayah yang mempunyai anak perempuan, atau setiap suami yang punya istri membiarkan anak perempuan atau istrinya keluar dari rumahnya tanpa menutup auratnya, selangkah anak atau istrinya melangkah dari rumahnya dengan tidak menutup aurat, maka dengan sadar dia melangkah selangkah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bapak Ibu sekalian, kalau urusan agama nggak ada tawar-menawar, Pak. Selangkah dia keluar dari rumah dengan tidak menutup aurat, maka dengan sadar kita selangkah menuju nerakanya Allah. Sudah berapa ribu langkah yang ada ini? Udah nyampe di pinggir kelihatannya kita ini. Harus diatur langkah mundur ini. Itu hadis, Pak, sahih. Itu tanggung jawab. Makanya kembalikan peran dan fungsi keluarga kembali. Karena apa yang terjadi hari ini, kehancuran moral anak-anak kita, itu semua bermula dari hilangnya fungsi keluarga yang telah ditetapkan dalam agama kita. Orang tua sibuk nyari nafkah, ayah ibunya semuanya jadi sibuk mencari nafkah, anak dititipkan kepada pembantu dan orang lain. Ya, kata pembantu kan bukan anaknya dia, ngapain? Ya sekedarnya saja dia untuk mengasuh. Kembalikan fungsi keluarga. Itu yang pertama. Apa maksudnya fungsi tadi? Ya tegakkan tauhid di dalam rumah tangga, tegakkan agama. Kalau sudah urusan agama, kita tidak ada tawar-menawar kepada siapapun, kepada anak istri kita khususnya, keluarga kita. Anak-anak kita kalau tidak mau sholat, tegaskan. Jangan sampai anak-anak kita ini justru menjadi fitnah dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat, Bapak Ibu sekalian. Karena ini amanah. Kita sudah ibadah sedemikian rupa di dunia ini, tapi ketika kita mengesampingkan amanah anak istri kita, maka kelak di akhirat pun Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Itulah hebatnya jadi suami ini, Bapak Ibu sekalian. Tanggung jawabnya itu luar biasa. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan surga kita, memang surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu yang banyak didengar. Tapi surganya seorang istri itu berada di bawah telapak kaki suaminya. Itu dengar ya Ibu. Kalau mau masuk surga, berterima kasihlah dan berbaktilah kepada suaminya. Pasti dalam hati ibu-ibu, suami yang bagaimana Ustaz? Enggak urusan saya. Saya kan nggak tahu suami ibu siapa. Saya hanya menyampaikan ajarannya berbakti kepada suami. Bagaimana suami ibu, ya ibu lebih tahu lah. Yang jelas tidak ada ketaatan, la ta'ata fi ma'siyatillah. Itu ittifaqul ulama. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Jadi kembalikan fungsi keluarga. Yang kedua solusinya Bapak Ibu sekalian, ya, kembalilah kepada Islam itu dalam skala yang menyeluruh, totalitas berislam. Itu solusi yang kedua. Itu yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa beliau menghadapi dinamika umat Islam yang luar biasa akhir zaman ini. Jadi totalitas berislam. Jangan lagi sepotong-sepotong. Ya, jangan lagi setengah-setengah. Kalau mau jadi muslim, jadilah muslim yang baik. Jangan setengah muslim, setengahnya tidak.
Yang enak setengah-setengah itu cuma satu. Telur ayam kampung ya, baik. Setengah matang. Itu bagus, itu vitamin. Tapi kalau manusia setengah malaikat, setengah setan, bahaya. Jadi jangan setengah-setengah, harus clear. Karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma tasyabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jangan berada di antara keduanya, namanya subhat. Dan barang siapa yang jatuh kepada subhat, kata Rasulullah, dia pasti jatuh kepada haram. Makanya harus clear, mau beriman silahkan, mau tidak beriman silahkan. Jangan di antara dua-duanya, beriman atau tidak beriman. Jadi STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Jadi tentukan pilihan. Pastikan pilihan, kalau memang mau beriman, beriman, kalau tidak, ya tidak. Jadi totalitas dalam berislam, itu solusi menghadapi ini semuanya, Pak. Jadi tidak hanya hablum minallahnya yang baik, tapi juga hablum minan nasnya juga baik. Semuanya totalitas dalam berislam. Udkhulu bisilmi kafah. Jangan ditinggalkan. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, jadilah muslim. Agar kita kelak juga mati dalam keadaan Islam. Maka konsekuensinya harus hidup juga bersama Islam. Karena orang yang ingin mati secara Islam tapi tidak mau hidup secara Islam, itu namanya orang gila namanya. Gila itu kata Rasulullah. Maka kata majnun itu sama akar katanya dengan jin. Sama-sama enggak jelas. Jin itu kan ada tapi enggak bisa dilihat secara kasat mata. Orang gila itu bukan orang yang kehilangan akal sehat, itu bukan gila. Orang yang kehilangan akal sehat itu gila secara medis, Pak. Dan itu tidak berbahaya. Sama seperti kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud itu dalam sunannya yang nomor 216, tergelincirnya kaki itu tidak sebahaya tergelincirnya lisan. Bahaya kehilangan akal secara medis itu tidak sebahaya gila secara filosofis. Kalau gila secara medis hilang akalnya, dia nggak punya kewajiban, dia udah nggak mukallaf lagi, Pak. Dia mau nggak sholat nggak bakal dosa itu. Udah gila, hilang otaknya. Yang jadi masalah itu gila yang menurut Rasulullah dan meriwayat Ibnu Majah itu dari Ibnu Umar, orang yang masih punya akal tapi akalnya tidak berfungsi baik dalam kehidupannya, itu yang gila, bahaya. Tanya, sampean mau masuk surga apa masuk neraka? Surga, tapi nggak mau ibadah. Sholat seingatnya, sedekah apa adanya, baca Al-Quran nggak pernah tapi pengennya masuk surga. Emang sampean punya kenalan orang dalam? Ibadah nggak mau tapi pengen masuk surga? Ya nggak mungkin. Kalau mau surga ya ibadah. Ibadah itu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Nggak mau ibadah tapi mau masuk surga. Dari mana? Itu namanya jaka sembung naik ojek gitu. Nggak nyambung. Jadi itu yang disebut gila itu. Jadi mau mati secara Islam tapi nggak mau hidup secara Islam. Maunya hidupnya Yahudi, secara Yahudi atau secara Nasrani, tapi nanti kalau mau mati maunya secara Islam. Enak men kalau kata orang Jawa. Sampean agama ini punya sampean semau-maunya saja keluar masuk, ada aturan. Kita aja mau bertamu ke rumah orang semau kita, orang bakal marah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Akankah Islam itu tinggal nama? Tadi ada faktornya, kemudian solusinya dua ini saja kita lakukan. Kembalikan fungsi rumah tangga itu kembali. Sebagai suami dan sebagai ayah yang baik, tegas dalam menegakkan agama di dalam keluarga. Kemudian dibarengi dengan totalitas dalam berislam. Dagangnya mulai diislamkan, bisnisnya mulai diislamkan, kerjaannya mulai diislamkan, lingkungannya mulai diislamkan. Berat, iya, itulah perjuangan. Kalau ringan namanya bukan berjuang. Dan kita dalam berjuang bukan bicara hasil, tetapi bicara kesungguhan dan keseriusan. Innalladzina jahadu fina lanahdiyanna lahum subulana. Jangan berpikir berhasil, karena hasil itu prerogatifnya Allah. Yang penting kita semangat, kita serius
untuk mengislamkan apapun yang bisa kita islamkan. Diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bisnis kita, usaha kita, siapapun, sahabat kita, teman kita, handphone kita islamkan semuanya. Semua harta kita islamkan. Itulah yang bisa kita lakukan hari ini. Tidak usah berpikir mau mengislamkan Indonesia ini. Terlalu jauh. Islamkan saja apa yang ada di sekitar kita ini. Bagaimana agar kita semuanya Islami, hidup dalam keadaan Islam, agar kelak kita semua mati dalam keadaan Islam. Itulah cita-cita tertinggi kita dalam hidup ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silahkan. Ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat fenomena yang sekarang ini yaitu termasuk aliran itu taat pribadi. Itu karena sudah berjalan 10 tahun katanya Pak. Kemudian ada ulama apa tuh kiai katanya sudah mengadakan penyelidikan 2 tahun. Tapi dalam penyelidikan nggak ada hasilnya. Padahal kan sudah jelas sesat itu. Setelah terbuka apa itu terkuak, polisi dapat laporan, baru kiai baru mengatakan ahli dan sesat. Kemarin tuh ngapain kiai-kiai itu selama 10 tahun itu biarin aliran itu? Mohon dijelaskan itu. Jadi fenomena yang begituan itu sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian. Kan mulai dari dulu ada ustadz itu tuh ya, Guntur Bumi. Ya, kita sebut aja udah ditangkap kok, bukan fitnah lagi. Kemudian dilanjutkan dengan ada fenomena yang lain yang perlu kita ambil pelajarannya sekarang. Coba kita perhatikan umat Islam Indonesia. Itu kan umat Islam semua pengikutnya itu, mayoritasnya Pak. Itu yang begitu saja Pak, banyak pengikutnya. Bagaimana kelak jika Dajjal yang datang? Dajjal itu luar biasa kemampuannya. Dalam nubuah itu, dalam hadis disebutkan Dajjal itu menghidupkan orang mati pun bisa Pak. Dajjal itu. Jangankan menggandakan uang, yang sudah mati bisa dia hidupkan. Yang begitu saja banyak pengikutnya. Umat Islam itu sudah gak kuat dan tidak bisa memilah dan memilih. Apalagi kalau kelak Dajjal yang turun, luar biasa kehancuran. Nah intinya apa yang bisa kita ambil? Berarti ada problem dalam akidah, keyakinan umat kita ini. Kenapa masih yang begitu itu dipercaya? Oh ini motifnya ekonomi Ustaz. Sebenarnya ekonomi itu, pondasinya adalah tauhidnya itu. Jangan kita takut miskin, jangan kita takut tidak mendapatkan dunia ini. Kalau Allah senantiasa kita yakin dalam kehidupan kita selalu bersama kita. Ini kan urusan tauhid, jadi bukan motif ekonomi. Memang akidahnya umat Islam itu rusak Pak. Rusak, sudah bercampur tahayyul hurafat gitu. Percaya saja yang demikian itu. Jadi sudah nggak bisa membedakan mana mukjizat, mana karomah, mana maunah, itu sudah nggak bisa. Karomah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan yang pondasinya adalah spiritual. Jadi saya nggak percaya, oh itu Ustaz bisa terbang, saya mau lihat sholatnya dulu, benar nggak? Tapi kalau ibadahnya, sholatnya benar, dia bisa terbang, saya percaya. Ya, tetapi karomah ini bilang bisa menggandakan duit, sholat enggak, puasa enggak, itu enggak, ngapain? Itu bukan karomah itu, bukan wali setan. Minimal wali murid itu. Karomah itu basisnya spiritual. Ibadahnya, ubudiyahnya bagus, tauhidnya bagus. Itu karomah. Kalau maunah itu bebas, siapapun bisa mendapatkan. Itu murni, umpamanya ada orang kecelakaan, ukurannya mati. Dia nggak mati, itu namanya maunah. Wajar, siapapun bisa mendapatkan itu. Tapi jangan dibilang taat pribadi punya karomah, oh itu terlaluan itu. Artinya aja udah karomah, kemuliaan. Masa bodoh-bodohin orang itu kemuliaan. Jadi ada masalah dalam tauhid, maka tauhid yang harus dimantapkan. Pokoknya la ilaha illallah, sudah selesai. Pokoknya Allah, Allah, Allah. Yang lain itu semuanya kecil. Jadi jangan dicampur aduk lagi tauhidnya itu dengan hal-hal yang sifatnya tahayyul, apalagi hurafat-hurafat. Jadi nggak ada. Ini inti penekanannya terakhir Bapak Ibu sekalian. Tidak ada istilah dukun,
kemudian tukang ramal, apapun itu namanya, yang disebut benar atau betul, itu hanya kebetulan saja. Oh, itu cocok Ustaz yang dia ucapkan, kebetulan, cocok. Bukan karena dia betul. Karena kazzabal munajjimuna walau sodaku, yang namanya tukang ramal tetap saja bohong sekalipun benar. Kenapa? Karena yang tahu masalah gaib itu hanya Allah. Nabi Muhammad saja nggak tahu. Jadi yang disebut Allamul Ghuyub itu hanya Allah. Jadi kalau ada yang sok tahu meramal-ramal, itu kebetulan saja. Kazzabal munajjimuna walau sodaku. Apapun kalau sudah urusan yang gaib, mau dukun, mau kanjeng Dimas, mau kanjeng Ratu, dan apapun namanya, tetap bohong. Karena yang benar itu hanya Allah yang tahu kebenaran tentang yang gaib. Jangan percaya yang demikian. Sayang, tauhid digadaikan untuk hal-hal yang demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.